Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perawatan dan perbaikan pada mesin gerinda tangan. Nama saya Fatir Rahman Rusali dengan NIM 220301055 kelas P2C. Mesin gerinda tangan. Apa sih mesin gerinda tangan itu? Mesin gerinda tangan adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan, memotong, atau membentuk benda dengan menggunakan roda gerinda yang diputar dengan kecepatan tinggi. Fungsi dari gerinda tangan adalah untuk menghasilkan ilmukan yang halus pada benda kerja dan membentuk benda sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Itu mesin gerinda tangan itu kan gampang buat bentuk-bentuk itu karena bisa digunakan dengan tangan doang. Selain itu, gerinda tangan juga digunakan untuk memotong bahan seperti logam, kayu, beton dengan presisi tinggi. Harga dari gerinda tangan juga relatif mahal sehingga banyak orang yang memiliki mesin gerinda tangan ini. Harganya itu termasuk murah untuk alat dengan multifungsi tersebut. Perawatan gerinda tangan. Selain digunakan untuk bekerja, mesin gerinda tangan juga perlu adanya perawatan dan perbaikan secara teratur. Ada beberapa fungsi perawatan dan perbaikan dilakukan secara teratur, diantaranya sebagai berikut, yaitu 1. Menjaga performa mesin tetap pada kondisi maksimalnya. 2. Menjamin keamanan penggunaan mesin. 3. Mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk unit baru. Penggunaan itu masih fungsi dari perawatan itu masih sangat banyak, karena perawatan itu menjamin keamanan juga, mengurangi banyak lagi. Perawatan pada mesin gerinda tangan. Ada beberapa perawatan yang bisa dilakukan untuk menjaga mesin gerinda tangan, antara lain itu menjaga kebersihan gerinda tangan itu ya. Kalau alat bersih kan masa pakai alat juga akan meningkat. Salah satu aspek yang sangat penting dalam perawatan mesin gerinda tangan adalah menjaga kebersihan mesin. Setelah digunakan, pastikan mesin sudah dibersihkan dengan bersih. Gunakan kuas lembut untuk menghilangkan serpihan logam, debu, atau partikel lain yang menempel pada mesin. Perhatikan juga saluran udara dan ventilasi untuk memastikan tidak ada penyumbatan yang dapat mengganggu kinerja mesin. Kebersihan yang terjaga akan membantu mencegah kerusakan akumulasi debu dan partikel-partikel lainnya. Ya, sama seperti mesin-mesin lainnya, yaitu harus dibersihkan secara rutin setelah digunakan. Terutama yang kedua itu memeriksa dan mengganti peralatan abrasif secara teratur. Nah, peralatan abrasif pada mesin gerinda itu seperti batu gerinda atau dis harus diperiksa secara teratur. Pastikan peralatan abrasif tidak aus, retak, atau rusak. Jika ada tanda-tanda kerusakan, segera gantilah dengan yang baru. Penggunaan peralatan abrasif yang aus atau rusak tidak hanya akan mengurangi efisiensi mesin gerinda, tapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. Jadi pastikan untuk selalu memeriksa keausan dan ketepatan memakai peralatan abrasif agar mesin gerinda dapat terus bekerja dengan optimal. Ya, menggunakannya itu harus sesuai. Misal kalau memotong besi itu jangan pakai mata gerinda yang digunakan untuk potong beton gitu. Kalau itu 3 itu pelumasan yang tepat. Pelumasan yang tepat merupakan langkah penting dalam perawatan mesin gerinda. Pastikan Anda menggunakan oli yang sesuai dengan dan mengikuti petunjuk produsen dalam melakukan pelumasan. Pada umumnya terdapat titik-titik pelumasan yang harus dilumas secara teratur seperti poros dan bantalan mesin. Pelumasan yang baik akan membantu mengurangi gesekan antar bagian mesin, menjaga suhu mesin tetap stabil, dan memperpanjang umur mesin gerinda. Itu pelumasan itu pada bagian-bagian yang biasanya bisa berputar. Memeriksa kondisi kabel dan saklar. Sebelum menggunakan mesin gerinda, pastikan untuk memeriksa kondisi kabel listrik dan saklar. Pastikan tidak ada kerusakan pada kabel seperti kabel yang terkelupas atau terpotong. Periksa juga saklar mesin
untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kehausan yang dapat menyebabkan masalah saat mengoperasikan mesin. Jika Anda menemukan kerusakan, segera perbaiki dan atau gantilah sebelum menggunakan mesin grinder. Memeriksa kondisi kabel dan saklar secara rutin adalah langkah yang krusial untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadinya korsleting atau gangguan listrik yang berpotensi membahayakan, yaitu kalau kabelnya terkupas atau saklarnya ada yang error, itu kan bisa menyebabkan kecelakaan tersetrum gitu. 5 itu menjaga suhu mesin grinder. Suhu mesin grinder juga perlu dijaga agar tidak terlalu panas. Jika mesin terlalu panas, biarkan mesin dingin sejenak sebelum digunakan kembali. Panas berlebihan pada mesin grinder dapat merusak komponen internal dan mengurangi umur mesin. Pastikan mesin beroperasi dalam kondisi suhu yang optimal sesuai dengan petunjuk produsen. Selain itu, saat menggunakan mesin grinder dalam waktu yang lama atau dalam lingkungan yang panas, perhatikan tanda-tanda overheating seperti bau yang tidak biasa atau suara yang aneh. Jika hal tersebut terjadi, berikan waktu istirahat selama beberapa saat bagi mesin untuk mendinginkan diri. Ya, sama seperti mesin-mesin lainnya, itu mesin grinder juga butuh istirahat. Kalau enggak ya, kalau dipaksakan juga malah bahaya bagi penggunanya. 6 itu menghindari penggunaan berlebihan. Ya, sama saya seperti sebelumnya sih, untuk menghindari panas yang berlebihan karena dapat merusak komponen-komponen dalamnya dan membahayakan juga. Mesin grinder memiliki batas penggunaan tertentu. Jangan menggunakan mesin grinder melebihi kapasitas atau batasan yang ditentukan. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin dan mempersingkat umur mesin grinder. Cek juga waktu penggunaannya, direkomendasikan dan berikan waktu istirahat yang cukup bagi mesin untuk mencegah overheating dan memastikan kinerja yang optimal. Ya kan, sesuatu yang dipaksakan itu kan nggak baik. Mesin dipaksakan juga ada lelahnya, jadi gak bisa dipaksakan. Komponen mesin grinder yang gampang rusak, yang bisa rusak biasanya itu yang pertama itu pada saklar. Fungsinya untuk menyalakan dan mematikan mesin. Kerusakan biasanya karena saklar putus atau tidak menyambung saat dinyalakan. Ya, kurang lebihnya itu kabelnya itu biasanya nggak nyambung saklar, jadi kalau dinyalain ya nggak ada listrik yang masuk, jadi nggak nyala. Berarti kabel sebagai penghantar kabel. Nomor 2 itu kabel sebagai penghantar listrik juga bisa terjadi putus sehingga listrik tidak dapat mengalir. Cek kabel apabila mesin tidak menyala. Pastikan sebelum menggunakan juga cek kabel dulu, takutnya kan ada yang putus atau terkelupas. Sama seperti sebelumnya, malah membahayakan orang yang menggunakan. Yang ketiga itu gearbox. Gearbox itu tempat gear yang ada di dalamnya. Jika gearbox rusak, itu gerakan grinder tidak stabil, perlu dilakukan perbaikan atau penggantian pada gearbox. Kalau rusak itu bisa diperbaiki, tapi juga bisa diganti kalau misal tidak bisa diperbaiki. Yang keempat itu lamel akumulator dan lilitan rotor. Kerusakan biasanya lamel akumulator yang aus atau lilitan rotor yang putus. Kalau jika kalian harus mengganti komponen yang rusak, soalnya lamel akumulator sama lilitan rotor kan nggak memungkinkan buat diperbaiki, jadi harus ganti yang baru. 5 itu stator. Fungsinya sebagai penghasil medan magnet. Jika stator rusak, maka mesin grinder tidak akan berputar dan harus dilakukan perbaikan. Ya, itu kalau statornya rusak itu kan nggak ada magnet, nah sedangkan gulungannya itu diputarnya itu menggunakan magnet, jadi nggak bakal berputar. Nomor 6 itu bearing. Fungsinya sebagai bantal pengaman poros pisau dan gigi besar mesin grinder. Jika rusak, maka gerakan tidak akan stabil. Bearing itu biasanya juga disebut lahar. Nomor 7 itu carbon brush.
fungsinya sebagai penghantar listrik ke akumulator. Jika ini rusak maka mesin tidak akan berputar. Sama seperti yang lainnya, kalau karbon brush yang rusak nggak berputar juga perlu diperbaiki atau diganti. Yang nomor 8 itu gear kecil dan gear besar, itu fungsinya mentransfer putaran dari motor ke pisau gerinda. Jika rusak maka tenaga pada pisau gerinda tidak ada. Ya, jika rusak itu kan yang berputar itu cuma kumparannya, tapi pisaunya itu nggak berputar, soalnya nggak ada tenaga dari penggerak, yaitu lilitan yang berputar. Nomor 9 itu pisau gerinda. Pisau gerinda itu fungsinya buat motong itu bagian paling luar yang berputar. Nah, pisau gerinda itu perlu dilakukan pengecekan pada pemasangan. Terus kerusakannya itu biasanya udah kecil atau udah nggak bisa buat motong, perlu adanya penggantian. Ya, sekian tugas presentasi dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.